Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberi hidayah sehingga kita masih bisa datang ke masjid. Alhamdulillah, mari kita berusaha. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling menasihati. Karena ini sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir in nafa'ati dzikra, yang artinya oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada saudara kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan keluarga kita, juga mengingatkan diri kita ini supaya mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul-betul membahagiakan kita, betul-betul membuat kita selamat, bahagia, tenang, tentram, bahkan sampai ke akhirat kelak. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya kalau kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu kita diperintahkan untuk saling mengingatkan teman-teman kita juga. Kita harus saling mengingatkan mereka supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini mudah sekali bersalah. Manusia ini mudah sekali berbuat dosa. Kita harus saling mengingatkan. Jangan sampai mereka korupsi, jangan sampai mereka mencuri, jangan sampai mereka menipu, jangan sampai mereka berbuat zina, minum khamr, perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mengingatkan ini besar sekali fadilahnya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi supaya kita perhatikan, supaya kita harus berusaha saling mengingatkan, saling menasihati. Memang hidayah itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita berusaha mengingatkan, kita berusaha menasihati. Karena kita ini mudah sekali lupa, mudah sekali berbuat salah, mudah sekali berbuat dosa. Jadi harus saling mengingatkan, saling menasihati, supaya kehidupan kita ini semakin tenang, semakin bahagia. Kalau kita berbuat perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, hidup kita ini di dalam kegelapan. Dan kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan hati, ketenangan hati, ketenangan pikiran, itu tidak mungkin bisa tercapai kalau kita berbuat dosa,
Walaupun dosa itu nampaknya membahagiakan. Dosa itu kadang-kadang nampaknya membahagiakan. Tapi dosa itu bisa membuat hati semakin gelap. Bisa membuat pikiran semakin gelisah, sedih. Tidak bisa bahagia dengan dosa. Kalau kita ingin bahagia, kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di akhir zaman ini, orang mudah sekali berbuat dosa. Orang bisa main judi di rumah, judi online. Orang bisa berbuat maksiat dengan HP. Bisa menonton tontonan-tontonan yang haram. Bisa melihat yang diharumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian buat kita, supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Orang yang beriman, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Dia tidak berani, dia berusaha menghindari. Setiap perbuatan-perbuatan dosa, dia berusaha menghindari. Dan kita usahakan sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari, setiap waktu yang kita lewati ini, sering sekali perbuatan-perbuatan dosa itu gampang sekali terjadi, gampang sekali bermunculan di dunia maya, gampang sekali. Jadi kita harus berusaha semaksimalnya untuk menghindari semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan yang haram, minum-minuman keras, perzinahan, perjudian. Kita harus saling mengingatkan. Saya zakaru man yasha, yang artinya orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bermanfaat. Dia akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendengarkan nasihat-nasihat, dia akan kerjakan itu. Dia akan berusaha terus, berjuang terus untuk membersihkan dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha berjuang terus untuk membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu maupun yang akan datang. Mari kita berusaha terus untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Kita harus saling mengingatkan untuk mengajak manusia di jalan Allah, supaya mengerjakan perintah-perintah Allah. Sholat 5 waktu, sering-sering berpuasa sunnah, usahakan sering sholat malam, jangan ditinggalkan. Usahakan perbuatan dijaga selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan kita insya Allah tenang kalau kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Harta tidak bisa membuat orang tenang. Kekayaan, pangkat, jabatan tidak bisa membuat orang itu tenang. Selagi dia terus-menerus berbuat dosa, hidupnya tidak akan tenang. Kalau dia terus berbuat maksiat, hidupnya tidak akan tenang. Dia akan gelisah, takut, ketakutan, sedih, gelisah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan bisa kita raih dengan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, usahakan setiap kita ini sering mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah.
untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini mudah sekali bersalah. Hati manusia itu lemah. Mudah sekali berbuat syirik. Mudah sekali berbuat keji. Mudah sekali berbuat zalim. Mudah sekali bersalah. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan terus selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita harus saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita, semuanya ini. Harus terus kita saling mengingatkan. Karena orang yang hari ini dia beriman, hari ini dia jujur, setahun lagi dia belum tentu menjadi orang yang beriman. Setahun lagi dia belum tentu menjadi orang yang jujur. Jangankan setahun, besok orang yang hari ini beriman, besok belum tentu dia beriman. Belum tentu dia jujur. Orang yang hari ini dia bisa meninggalkan kesyirikan, bisa meninggalkan korupsi, bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, besok belum tentu dia bisa meninggalkan itu. Hati manusia ini lemah. Orang yang jujur mudah sekali dia berbuat salah. Kadang bisa berdusta, kadang bisa menipu. Itulah manusia. Jadi harus saling mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus. Kalau tidak, bisa tersesat. Sealim apapun orang itu, walaupun setinggi apapun derajatnya, walaupun dia orang yang sudah solihnya luar biasa, kalau tidak mau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa tersesat, bisa menipu, bisa berdusta, bisa menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa durhaka kepada aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berusaha ittiba, terus ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti, menyontoh apa yang diamalkan, apa yang diperintahkan. Kita harus terus berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenarnya. Dengan yang sebenarnya, kita harus berusaha menyampaikan dakwah-dakwah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ajaran yang asli, ajaran yang murni, yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini ajaran yang bisa menyelamatkan kita, yang membuat kita bisa terhindar dari kesyirikan, dari menipu umat, dari durhaka kepada ajaran Rasul. Kita bisa terhindar kalau kita betul-betul berpegang kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang murni. Kita bisa bahagia, hidup bisa tenang, tentram, karena ini mujizat. Nabi ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Rasul, seorang Nabi tidak berhak membuat aturan-aturan di dalam Islam, apalagi kita manusia biasa. Seorang Rasul, seorang Nabi, dia menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan aturan-aturan yang disyariatkan kepada kita ini. Semua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Nabi, seorang Rasul tidak berhak membuat aturan di dalam Islam. Tidak berhak ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak boleh. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Semuanya menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang manusia biasa ini. Mestinya kita harus sadar, kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Inilah jalan keselamatan. Satu golongan yang diterima oleh Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kita berpegang kepada ajaran Nabi dengan yang sebenar-benarnya, mengikuti petunjuknya, memahami ajarannya sesuai pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini baru kita tenang hidup kita, selamat kita sampai di akhirat. Bukan keselamatan yang palsu, bukan keselamatan yang menipu. Kalau kita betul-betul bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, kita ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berani ngarang-ngarang sendiri. Kita berdasarkan dalil, berdasarkan hadis yang sahih dan menurut pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus, kita berjuang terus, karena kita hidup di akhir zaman. Banyak sekali ujian, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Kita harus berjuang, berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita ini dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala